Hi, welcome to Internet YouTube channel. Kali ini aku mau ngasih kalian ulasan sedikit mengenai pengalaman aku kemarin dari mulai hamil, terus detik-detik menjelang melahirkan sampai punya anak. Kayaknya itu nanti terbagi menjadi beberapa konten. Jadi singkat cerita sih, waktu itu tuh aku kayak lagi ke Beijing gitu, terus jalan-jalan lah sama temen-temen kan ke tembok Cina. Abis itu tuh aku tuh kok kayak ngerasa agak mual, terus juga pas lagi nanjak gitu kayak jantungnya tuh berdebar tuh cepet banget gitu loh, kayak sampai bilang ke teman-teman, aduh gue kenapa ya, kok kayaknya nggak enak banget gitu badannya. Terus akhirnya dikasih minum lah sama teman-teman. Nanti sampai di Indonesia coba deh beli test pack. Test packnya jangan pas malam-malam tapi pagi-pagi. Pengalaman dari teman aku sih kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya pas sampai di Indonesia aku cobalah beli test pack. Dan kayak masih bingung gitu, makanya gimana ya? Ini gimana sih? Ini gini. Akhirnya aku cari tahu lah, ada 2 garis artinya positif. Kalau 1 garis artinya negatif. Tapi kalau aku waktu itu kebetulan banget ini test packnya lupa taruh di mana. Tapi kalau misalnya nanti ada fotonya aku cantumin. Garisnya tuh lucu, yang satu tuh jelas, yang satu tuh samar banget gitu. Akhirnya aku nanya lah ke sahabat aku yang punya 2 anak, kok gue gini ya, kok gue gitu ya, itu lu beneran kali isi, kata kayak gitu, coba lu ESG, kata kayak gitu. Oh iya ya, aku gak kepikiran gitu. Akhirnya aku mutusin lah untuk USG. Dan lucu banget, pertama kali banget buat USG tuh riweh banget. Nyari dokter spesialis kandungannya tuh bener-bener, pokoknya harus cowok, harus asik, harus baik gitu. Tapi di mana gitu, bingung. Akhirnya aku buka-bukalah ulasan di Google, banyak yang sharing mengenai dokter spesialis kandungan, dan aku nemulah salah satunya di Siloam PB Simatupang. Dan dokternya asli itu asik banget, baik banget, dan feel like he is my friends gitu loh. Udahlah, akhirnya aku USG. Dan ternyata benar udah positif. Lucu banget. Terus reaksi dokter itu nanya, emang kamu udah ngerasa atau ini kan udah hampir 2 bulan, katanya kayak gitu. Hah? Hampir 2 bulan? Are you sure about that? Terus kayak yang ngerasa berdosa banget, ya ampun, kasian banget bayi gue di dalam kandungan. Diajak naik tembok Cina, sampai ngos-ngosan, sampai mau pingsan. Ya ampun, kalau diinget-inget, berkaca-kaca. Bulan ke-3 hamil, itu bener-bener mual banget. Sampai aku akhirnya bilang ke dokter, dok, kalau misalnya trimester pertama itu seperti ini ya gitu. Enggak sih, kata dokter, beda-beda. Ada yang mualnya di trimester pertama, ada yang trimester kedua, ada juga yang nggak mual sama sekali selama hamil. Terus dokter nanya, kamu udah ngidam apa aja? Kata dokter kayak gitu. Belum sih dok, nggak ada ngidam apa-apa, cuman kayak gampang capek, terus juga sensitif. Oh ya udah, itu masih wajar. Akhirnya di USG lagi, kata dokter sih perkembangan bayinya waktu itu bagus banget. Ya udahlah, terus masuk bulan ke-4, aku tanya dokter, karena kata sahabat aku bulan ke-4 itu udah bisa tahu lah jenis kelamin bayinya itu. Akhirnya aku tanya ke dokter, dok, kelaminnya pengen tahu dong. Ternyata pas di USG bayinya lagi ngumpet banget gitu, kayak lagi, pokoknya lucu deh posisinya tuh kayak gimana gitu, kayak nggak mau ngasih lihat. Wah, nggak bisa nih, kata dokternya kayak gitu, nggak bisa lihat. Oh ya udah deh, kata aku kayak gitu. Lanjut bulan ke-5, udah mulai berasa berat badan makin naik, dan udah mulai pada sempit baju, celana, dan juga lain-lain. Tapi lucunya tuh muka aku tuh waktu itu tetap tirus selama hamil. Cuman pas udah masuk bulan ke-9 baru agak kayak bengkak gitu ya. Masuk bulan ke-6
Yang spesial dari bulan ke-6 waktu itu masih juga pengen tahu jenis kelaminnya apa ya. Ya, ada suara anak aku. Gak apa-apa lah ya, numpang lewat iklan gitu. Ya udah, habis itu masuk bulan ke-7, aku penasaran lah, makin deket kan sama HPL. Dok, ayo dong mau tahu kali ini jenis kelaminnya. Oke, kata si dokter. Akhirnya pas bulan ke-7 itu USG-nya lama banget sih, itu kayaknya 45 menit sendiri deh. Padahal pasiennya di luar tuh banyak banget. Tapi nggak tahu kenapa dia kalau ke aku tuh kayak yang welcome banget, kayak ke family-nya gitu. Mungkin karena aku asik kali ya orangnya. Udah, habis itu ya udah. Ternyata dokternya bilang, wah ini mah perempuan. Kayak gitu. Hah? Masa sih, kata suami aku kayak gitu. Emang kenapa, kata dokternya? Dia banyak makan apa, kata dokter kayak gitu. Banyaknya makan daging, dok. Pasti laki-laki, dok. Enggak, kata dokternya. Terus ditunjukin lah ke layar USG-nya, dijelasin kalau perempuan itu kan bentuknya kayak, ya, oke. Jadi ini pas lagi USG, kebetulan posisi bayinya lagi menghadap ke kamera. Akhirnya mendekati HPL, aku waktu itu udah masuk minggu ke-37. Aku nanyalah ke dokter waktu terakhir kali kontrol, kata dokter, kamu ini perkiraan HPL-nya 2 minggu lagi ya. Oke, berarti minggu ke-39. Tapi ternyata setelah aku baca-baca di Google ciri-ciri kontraksi itu apa sih gitu, bingung dong, namanya masih awam, masih cimil-cimil gitulah. Pas minggu ke-37, pas banget waktu itu dari rumah sakit kontrol, karena pas malamnya jam 1 malam aku ngerasain kontraksi. Jadi kalau yang aku rasain ya, kontraksi itu rasanya kayak apa ya, kayak sumbilangan apa ya, kayak perih-perih pas lagi menstruasi gitu loh. Kalau yang aku rasain ya, karena beda-beda sih kata dokter. Dan itu tuh waktu itu jam 1 malam sampai nggak bisa tidur, terus bilang ke suami, kok sakit banget ya, kayak mau mens gitu. Tapi ternyata kontraksi nggak, kata suami kayak gitu. Oh, enggak, udah tidur aja, tapi bisa tidur lucunya. Terus pas bangun-bangun tuh kayak, kita ke dokter yuk. Enggak, aku besok kerja, kata suamiku kayak gitu. Jadi telepon aja kalau ada apa-apa. Akhirnya suami baru sampai banget di kantor, aku telepon lah, kata dokter kita harus kontrol hari ini juga. Oke, panik lah dia, langsung buru-buru pulang kan. Pas sampai di rumah, gedebak-gedebuk, semua udah siap dong, perlengkapan bayi, tas bayi, popok, dan lain-lain, pokoknya udah siap. Aku udah bawa baju aku, pokoknya udah komplit deh. Terus kata dokter, diceklah pembukaannya. Ini mah belum pembukaan, kata dokter kayak gitu. Hah? Akhirnya jam 15.20 kali ya, aku berasa pengen pipis tuh, lagi cerita-cerita biasa sama suami di tempat tidur. Tiba-tiba pengen pipis, pas berdiri kok pipisnya nggak bisa ketahan ya. Suami bingung, apaan nih? Langsung panik semua. Terus aku lari ke ruang tamu mau nanya ke mama. Pas mama bilang, itu tuh air ketuban, kata mama kayak gitu. Hah, air ketuban? Ya gimana nih, banyak banget itu air ketubannya. Iya, emak. Ya udah, akhirnya kayak gitu. Terus langsung panik, itu udah sore hari kerja, hari Jumat, aku ingat banget waktu itu hari Jumat. Sore pula, udah waktunya pada pulang kerja, jadi kayak, aduh gimana nih, gedebak-gedebuk. Ya udah, akhirnya aku masuk mobil, aku di tengah, mama di depan sama suami nemenin, kaki aku dikatasin, karena air ketuban itu ngalir, terus bener-bener ngalir. Zikir aja kali ya sepanjang jalan waktu itu, kayak udah lillahi ta'ala aja lah, yang penting kan namanya kita berencana tapi nggak tahu kan kalau kata Allah gimana takdirnya. Jadi berkaca-kaca. Ya udah, habis itu akhirnya
dokter bilang ini udah harus lahir babynya, tapi kayaknya nggak bisa normal, kayak gitu. Di situ aku kayak agak sedih sih, maksudnya aku kan kayak udah banyak usaha lah, pengen banget gitu melahirkan normal. Tapi ya kalau misalnya yang terbaik jalannya bukan normal, nggak apa-apa lah, yang penting bayi sama aku sehat dan lancar-lancar aja gitu. Akhirnya jam 7 malam masuklah ke ruang operasi. Nggak ada deg-degan sama sekali sih, cuman kepikiran aja bentuk perutnya, karena waktu itu ketuban aku tuh udah hampir habis, tinggal sedikit banget. Kalau kata dokter waktu itu tinggal 50 mili kali ya dari perut bulat. Jadi di sini tinggal bayinya aja bulat, di sini udah gepeng, nggak kebayang kan, makanya paniknya dokter juga kayak gimana. Akhirnya sesar dan dokternya semua baik banget, dan nggak lama-lama sih, kayak nggak berasa aja gitu, kita sambil ngobrol dan santai banget. Terus bayinya perempuan ya katanya, kok nggak nangis ya bayi aku. Nggak lama nangis. Dan terus pokoknya momen terharu itu pas pertama kali melahirkan, si bayi itu ditaruh di di dada kita dan tatap-tatapan. Ini fotonya untuk semua wanita yang lagi hamil, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, jangan terlalu capek, aktivitas dikurangi, karena yang namanya kandungan itu macam-macam kan, ada yang kuat, ada yang kandungannya lemah. Ya balik-balik lagi gimana takdirnya Allah sih kalau menurut aku. Kita boleh berencana, kayak aku mau melahirkan normal, posisi bayinya udah bagus, tinggal nunggu pembukaan, tapi tiba-tiba air ketuban pecah tanpa alasan. Ya aku sih alhamdulillah aja sih, karena bayi aku bisa lahir secara sehat, sempurna, dan juga lancar. Buat kalian yang masih mau nanya-nanya atau ada saran, bikin konten ini dong, bikin konten itu dong, aku mau nanya ini dong, boleh banget. Kalian tulis aja di komentar. Terus jangan lupa subscribe, like, dan juga share ya. Oke, bye-bye.